Annyeonghaseyo sahabat pendengar, selamat bergabung dalam program spesial akhir tahun KBS World Radio Adieu 2021. Dan saya Alvin Kobulsyah akan merayakan malam tahun baru ini bersama teman-teman pendengar semua, ditemani oleh guest host spesial kita semua, Anissa Fitriana. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Anissa Fitriana, biasanya dipanggil Afid. Seneng banget hari ini bisa nemenin Kang Alvin dan teman-teman semua di acara spesial tutup tahun KBS. Dan sebenarnya kita udah kenal lama ya Fit ya. Jadi pendengar, Afid ini junior saya waktu dulu di S1 saat kita sama-sama kuliah di Depok. Meskipun kita beda jurusan tapi kita satu fakultas. Lalu kita sempat gak ketemu ya, berapa lama? Lalu bertahun-tahun setelah lulus. Dan setelah itu kebetulan kita pernah punya bos yang sama. Betul. Jadi dulu saya sebelum di Korea saya di Net TV, bos saya Wisnu Tama. Dan setelah itu Mas Tama jadi menteri. Dan Afid lah yang menjadi salah satu staffnya. Oke, jadi staffnya Mas Tama. Jadi halo Mas Tama, kita sekarang ketemu bareng lagi di satu ruangan. Tapi pendengar, oh ya dan satu lagi. Dan sekarang kita sama-sama satu alma mater ya. Iya betul, di Seoul National University Seoul. Kita beda jurusan ya. Nanti kita bakal cerita lebih lanjut sama Afid. Tapi sebenarnya itu bukan alasan itu doang alasannya, karena itu alasan personal ya. Tapi terlepas dari itu, kita di KBS World Radio siaran bahasa Indonesia itu ngundang Afid jadi guest host karena Afid adalah punya latar belakang khusus yang sebelumnya jarang kita temuin di Korea ya, dan mahasiswa di Korea. Yaitu Afid adalah dulu sempat jadi putri Sumatera Barat. Oke, nanti bisa cerita. Masuk 6 besar dan bahkan jadi third runner up di ajang Putri Indonesia tahun 2019. Jadi sebelah saya ini Putri Indonesia. Saya bukan nggak ada ya, Pangeran Indonesia nggak ada ya. Dan baru pertama kalinya kita punya alumni Putri Indonesia melanjutkan pendidikan di Korea. Jadi kita sekaligus wawancara Afid, dan Afid ngalamin langsung ya perjalanan selama tahun-tahun pandemi. Oh, jadi bisa ya guest host diwawancara juga gitu bisa, ya? Bisa, tentu saja. Sekali dayung dua pulau terlampaui ya. Jadi sebenarnya kalau dulu biasanya ya di acara dia itu acaranya DJ, kita biasanya ngumpul untuk meramaikan akhir tahun dan ngundang tamu-tamu spesial untuk wawancara. Tapi berhubung kita nggak bisa ngumpul banyak orang, akhirnya ini kita buat skemanya berbeda. Jadi kita ngundang untuk tamu kita sekaligus kita ajak jadi guest host. Jadi nggak cuma gitu. Kita wawancara, tapi kita minta yang kita wawancara untuk balik wawancara kita DJ yang udah setahun ini ada di sini. Kok rasanya kayak dikerjain ya? Bisa jadi. Itu cuma bercanda ya. Tapi saudara teman-teman pasti penasaran kan ya dengan Afid. Jadi Afid bisa ceritain nggak gimana waktu itu prosesnya bisa terpilih jadi Putri Sumatera Barat dan akhirnya ikut di Putri Indonesia? Sebenarnya cerita gimana saya akhirnya ikut Putri Indonesia itu agak-agak lucu gitu. Bermula dari satu telepon dari salah satu senior saya yang Kang Alvin juga kebetulan kenal, namanya Resti Asda. Oke. Waktu itu beliau nelpon saya, "Halo Afid, pertanyaan pertamanya gini, lo orang Padang kan?" gitu. "Iya Kak, kenapa? Mau ikut Putri Indonesia nggak?" "Hah? Gimana Kak?" Itu kondisinya nggak ngobrol selama 2 tahun. Oke. Tahu-tahu telepon, terus diajak, terus kemudian dibantu sama Kak Resti Asda semuanya, dari mulai nyiapin dress, pemotretan, audisi, latihan ngomong di depan umum, public speaking dan sebagainya dibantu sampai akhirnya ikut audisi, lolos audisi tahap kedua, top 11, top 6 sampai akhirnya third runner up. Jadi berawal dari telepon. Buat saya, Resti adik kelas saya, jadi saya dulu di Ilmu Politik UI, Afid di Komunikasi UI. UI. Resti dan Afid ini dulu dikenal tomboy. Ya kan? Dua-duanya anak Departemen Olahraga di BEM-nya. Buka kartu ya. Buka kartu. Tapi itulah yang buat saya kaget sama Resti dan Afid sebenarnya ya. Di luar dari telepon itu, Fit, ya, apa yang mendorong Afid untuk? Pertama itu yang bikin aku tertarik banget sebenarnya setelah ngobrol sama beberapa alumni Putri Indonesia. Putri Indonesia dan pageant itu value-nya sekarang berubah. Bukan cuma sekedar ajang kecantikan dan ajang model doang gitu. Tapi kita di sini dituntut untuk jadi perempuan yang bisa menginspirasi perempuan Indonesia. Terus kita harus punya advokasi, harus punya kegiatan sosial yang mau di-share dengan publik, dan juga harus bisa jadi contoh gitu. Mendengar hal-hal seperti itu saya jadi tergerak gitu rasanya. Pengen deh berkumpul sama teman-teman yang punya advokasi yang keren-keren, punya kegiatan sosial gitu, dan juga
kalau misalnya saya bisa menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih confident, lebih berani, lebih percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri, why not? So Oke. that's the main reason. Tapi Afid masih ingat nggak dulu value apa yang dibawa waktu itu? Atau mungkin ada yang bertahan sampai sekarang, atau mungkin ada yang berubah setelah nanti Afid, bukan nanti Afid, tapi setelah Afid ada di Korea, ada value apa yang berubah? Karena pengalamannya bertambah kan? Pengalamannya bertambah, value-nya masih sama sampai sekarang. Waktu itu saya bawa campaign Dare to Dream. Posisinya karena saya bukan dari keluarga yang mentereng background-nya. Ayah saya pekerja swasta, ibu saya entrepreneur biasa, tapi saya berani bermimpi. Dari berani bermimpi itulah berani melangkah, berani mencoba, sampai akhirnya saya bisa jadi Putri Indonesia, jadi asisten substansi menteri, sampai sekarang ada di Korea, semuanya dimulai dari berani bermimpi. Makanya waktu itu value yang saya bawa dan pengen saya share ke semua perempuan-perempuan di Indonesia pada saat itu adalah, yuk kita coba dulu aja bermimpi, berani aja dulu. Karena ternyata banyak di antara kita yang terjebak dengan stereotip-stereotip atau value-value, norma-norma yang ada di masyarakat, sampai bermimpi aja nggak berani, Kang Alvin. Bisa nggak ya saya tuh jadi presiden, bisa nggak ya saya jadi menteri, gitu tuh nggak berani untuk bermimpi seperti itu. So I was there to say, let's dare to dream together. I'm here right now. It's one of the proof that you can also do it. Waktu itu mimpi terbesarnya Afid apa sih? Waktu itu mimpi terbesarnya jadi Putri Indonesia dong. Oke, itu yang jangka pendek. Jangka menengah. Jangka menengah waktu itu saya pengen kuliah di luar negeri, kuliah ekonomi kreatif, S2, dan sekarang sedang dijalani. Jangka panjangnya sebenarnya pengen punya company sendiri. Oke. Ya, saya aminin ya. Amin. Dan pendengar juga Terima bisa aminin nanti ya, kasih. bareng-bareng ya. Terima kasih semuanya. Lalu kita lanjut soal perjalanan di Korea. Oke. Dan saya cukup tahu dulu ya, karena dulu saya duluan nyampe di Korea dan Afid sempat nanya-nanya. Waktu itu Afid masih di Kemenparekraf waktu itu. Dan Afid nggak langsung kuliah ya. Waktu itu Afid di Korea itu les bahasa. Dan Les ini mungkin bahasa bisa Korea jadi dulu. masukan untuk teman-teman yang mau ke Korea. Sebelum langsung jadi mahasiswa, juga bisa langsung di, istilahnya apa? Ohaktang. Language. Ya, language course ya. Language course dan di Seoulde juga. Di Yes. SNU juga. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin Afid tertarik untuk lanjut studi di Korea? Dari sekian banyak Dari negara sekian yang banyak ada. ya. Posisinya pada saat itu aku itu sudah fix mau belajar kreatif ekonomi. Dari kreatif ekonomi itu kemudian dikerucutkan. Di mana sih sebenarnya pool kreatif ekonomi, pool of knowledge-nya kreatif ekonomi itu di mana? Pilihannya dua, either going to Hollywood, which is in the States, atau going to South Korea, which is in Seoul. Setelah saya riset lebih dalam lagi, ternyata inovasi-inovasi beberapa tahun terakhir itu Korea lebih unggul daripada Amerika gitu. Terbukti dengan Parasite dan sebagainya, dan K-pop, K-drama, webtoon dan lain sebagainya. Dan setelah saya riset lagi, ternyata CEO dari perusahaan-perusahaan besar itu keluarnya dari Seoul National University. Oke. Jadi dari situ langsung, oke, then I have to go to SNU. Nah, oke. Jadi mimpi dari awalnya memang lanjut studi di Korea dan di SNU. Yes. Oke. Dan Betul banget. setelah berapa panjang berjalan, akhirnya sekarang kesampaian dan sedang menjalani. Sedang Oke, gitu ya, menjalani, perkara. sedang berjuang. Jadi sebelum gitu saya tarik mundur lagi. Jadi Afid di Korea udah dari sejak kapan? Dan sudah berapa lama berarti sampai sekarang? 1,5 tahun ya. Berarti mulai datang dari Mulai dari 2020 Agustus 2020 Agustus, lalu kuliah bahasa sampai sampai Juli tahun ini. Juli 2021. Terus Agustus mulai MBA di Seoul National University. Oke, jadi jurusannya itu Master of Business Administration. Administration. Berarti mulai di semester musim gugur ya, fall Betul. semester 2021 ya. Lalu selama itu 1,5 tahun dan mungkin udah riset sebelumnya, seberapa jauh Afid bisa menilai diri sendiri kenal sama Korea? Kenal sama Korea? Oke, kalau bikin gampang deh, penilaiannya misalnya dari D sampai A+. Oke, Mungkin silakan menilai. A-, nggak mau B A-. soalnya. Anak A-. SNU nggak mau B. Oke, A- berarti IPK-nya 3,7 ya. Kenapa bisa menilai A-? Berarti A itu kan sudah cukup tahu,
tapi saya tanya apa yang menurut Afid gitu menilai apa yang Afid belum paham soal Korea sebelum mencapai nilai A dan A+. Pertama, saya belum bisa berbahasa Korea yang business level. I see. Belum Oke, sampai. oke. Kalau A tuh bagi saya berarti sudah tidak ada hambatan sama sekali dalam berkehidupan di Korea. Nah, sejauh ini saya tidak ada hambatan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kehidupan berbisnis masih kayak masih ada gitu-gitunya gitu I kan. see. Oke. Atau misalnya Oke. kuliah yang suruh bikin esai gitu. Esai dalam full bahasa Korea. Nah, itu masih ada. Papa gue mana, papa gue masih ada gitu. Atau Google Translate mana Oke, ya gitu. Oke. Berarti kalau Afid A minus, saya B mungkin ya. Jadi pendengarnya saya pengakuannya selama saya jadi DJ di ini saya sangat terbantu. PD saya baik sekali. Jadi saya kuliah saya bahasa Inggris umumnya, meskipun ada beberapa bahasa Korea. Dan saya bekerja di KBS World Radio, siaran bahasa Indonesia di mana semua PD-nya sangat pandai bicara bahasa Indonesia. Jadi bahasa Korea Nyaman saya ya? nggak maju-maju. Nyaman Betul ya? sekali ya. Jadi B atau ya B plus lah. B plus lah. Oke, B plus ya, dengan wawasan lain-lain. Teman kuncinya emang ada di bahasa ya. Betul. Betul sekali ya. Tapi sekarang kita akan main game singkatnya. Oke, ini a kind of ini sejenis rapid game. Rapid game. Oke. Ini sebenarnya pernah saya coba juga dulu di podcast saya. Ini this or that. This or that. Oke. Jadi bahasa Koreanya apa ya? Ego ke go ya? Ego- to go ya? ego to go. Nggak ada. Mungkin itu ya. Jadi saya kasih pilihan antara dua Oke. pilihan, ini atau itu. Nanti Afid pilih. Oke. Oke. Dan pendengar bisa lihat ya. Nanti kita lihat reaksi dan responnya secepat apa. Oh, Jadi ini no. tipe pertanyaan yang nggak boleh dipikirin. Nggak boleh dipikir, Jadi langsung harus ya. top of mind. Oke. Apa yang ada di kepala terpercik, udah langsung jawab. Oke, semua. Oke. Dan kita semoga pendengar Semoga nggak juga salah siap ngomong ya. ya. Kita akan mulai. Kita bakal abisin dulu pertanyaannya semua, lalu Oke. nanti kita bahas dikit-dikit ya. Oke. Kalau ada yang menurut saya sangat menarik. Oke. Deg-degan. Udah siap? Oke, semoga siap. Oke. Nggak boleh mikir. Kimbap atau tteokbokki? Tteokbokki, Campong atau jajangmyeon? 짜장면, Bineng atau mulneng? 물능, 물냉면, Oke. Strawberry atau jeruk? 스트로베리, Oke. AA atau taa? 다, Oke. AA atau taa itu ice americano atau tatatan Tatatan americano. americano. Jadi americano anget atau yang dingin. Oke. Bus atau jihacho? 지하철, Oke, anak Subway ya. Lalu musim semi atau musim gugur? 구글, Musim gugur. Oke, Soraksan atau Jeju? 제주, K-pop atau K-drama? K-pop. Cowok Korea atau cowok Indonesia? 맞춘? 저 인도 코리아. Cowok Indo Korea. Gimana tolong dielaborasi? Aku sukanya agak mix-mix gitu, nggak bercanda. Jadi, Mana aja yang mau sama aku mah ini. gitu. Agak susah jawabnya. Jadi open ya untuk cowok Korea ataupun cowok Indonesia ya. Jadi kita Mendadak udah otaknya macet gitu kan. itu cowok Korea atau cowok Indonesia gitu. Kalau saya kan udah nggak bisa ditanya ya kalau pertanyaan itu ya. Kan sudah sold out. Oh, saya sudah sold out, tentu saja. Tadi yang menarik adalah, oke, kimbap tteokbokki itu selera, campong jajangmyeon itu selera, bineng sampai strawberry, oke. Ice americano atau hot americano? Karena kita tahu ya, Korea sangat unik ya. Bahkan di musim dingin, orang Korea itu kadang minumnya tetap ice americano. Mungkin kayaknya ini tuh apa ya, darah Indonesia tidak bisa dibohongi gitu ya. Di jadi? Indonesia itu kopi hitam ya anget gitu. Jarang kan kopi hitam yang Oke. ice gitu. Jadi biasanya kalau minum ice tuh abara. Ice vanilla latte. Nah, apa? Fana? Abara. Oh, Abara. Abara. Abara, oke. Lucu Iya, iya bagus. Saya juga anak Semuanya disingkat-singkat hot americano. gitu. Betul sekali. Lalu dari bus atau subway? Saya anak Jiaco. bus. Saya anak Jiaco. Kenapa? Garis keras. Karena kalau subway saya salah terus turunnya di mana. Kalau bus? Kalau bus, oh ya kalau haltenya terbalik ya? haltenya selalu Oh kebalik-balik. iya, ya itu memang jebakannya teman-teman ya nanti di Korea. Kalau misalnya ke Korea pasti pertama kali naik bus siap-siap Sering aja terbalik. turunnya. Mana yang depan, mana belakang. Apalagi Sebenarnya tipsnya satu, jangan lihat nama haltenya, tapi lihat nomor haltenya. itu bener banget Saya sih. udah ngajarin kan? Sudah? Nggak dipakai kan? Enggak. Oke. Kalau saya nggak suka naik Jadi itu. jiacul terus naik subway Ya, terus. karena naik turun tangga ya, saya cukup pemalas. Dan saya kalau I naik see. lift subway, masih diliatin ya sama Harmonia Raboji. Karena harusnya saya nggak naik lift. Jangan diikuti ya teman-teman pendengar ya. Jadi harus rajin jalan dan lain-lain. Musim gugur, kenapa musim gugur? Karena ini aku rekomendasi juga buat teman-teman kalau misalnya sempat ke Korea. Musim gugur di Korea itu cantik banget. Terutama karena Korea banyak sekali gunung.
Oke. Bisa ke Guanaksan, Soraksan, Inwangsan, dan di forest-forestnya juga kayak Soulsop. Kalian bisa lihat bener-bener warna-warninya pohon-pohon itu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Itu cantik banget. Ya, saya juga anak musim gugur. Musim semi itu kadang lebih gatal ya. Karena banyak serbuk-serbuk itu ya kadang. Iya, Tapi musim benar. gugur juga ada ya. Musim gugur juga ada. Ya, cuma itu serais. Mungkin lebih melankolis gitu kali ya rasanya, iya. lebih syahdu Iya, gitu. ya, musim gugur lebih syahdu. Tepat untuk berpikir. Betul. Betul, ya. Kalau musim semi baru euforia, kabur dari musim dingin. Dingin. K-pop atau K-drama tadi K-pop. Drama 안 봐요. I don't really watch drama. kenapa? Anaknya agak-agak nggak tahan melihat yang cheesy. Jadi kalau misalnya ada opa gitu tuh suka kayak gitu. Tapi di dunia nyata kan emang gitu kan? Di dunia nyata suka malah yang kayak gitu. Oke. Tapi meskipun gak suka drama, kalau dibilang rekomendasi, apa rekomendasi dramanya Afid? Mungkin nonton berapa episode atau lihat review atau Ada satu drama yang aku sangat-sangat rekomen buat teman-teman pecinta Korean drama. Mungkin yang kalau suka yang romantik mungkin nggak bakal suka ya. Tapi kalau suka yang detektif-detektif gitu, ada satu drama dan ini populer juga di US ternyata Kang. Namanya Stranger atau bahasa Koreanya Bimil Wisu. ada. Itu tentang perseteruan antara polisi dan prosecutor. Prosekutor itu Gyeongcha adalah sama jaksa. jaksa. Polisi dan Yes. jaksa. Mencari pembunuh gitu selama, dan itu cuman ada kalau nggak salah belasan episode, nggak kerasa nontonnya karena bener-bener intens dan curious gitu, siapa sih sebenarnya gitu. Dan itu tipikal kayak drama ya, intens ya. Iya. Kasih napas, tarik, terus hilang, terus hilang. Oke. Kayak Stranger. olahraga. Kayak olahraga betul. Kalau saya Miseng udah nonton belum? Udah dong. Oh ya, itu Miseng rekomendasi saya. Oke. Dan itu harus nonton ya Miseng ya, teman-teman pendengar ya. Kehidupan kantor di Korea. Di Korea. Dan itu bisa jadi ilustrasi ya. Dan itulah ospek untuk host kita Anissa Fitriani. Sudah selesai? Sudah selesai. Oh, Lumayan lega ya. sekali Dulu rasanya. angkatan berapa ya? 2012 ya? 2012. Saya juga kan yang ospek. 2012. Oh iya bener MC juga. ospek Visip UI 2012 itu saya. Jadi kita ketemu lagi. Selamat datang. Dan saya ucapin selamat bergabung ya di keluarga besar Terima KBS kasih, World Kang Radio. Alvin. Oke. Dan itu dia pendengar obrolan kita sama Afid. Nanti bisa lihat di YouTube tentunya ya, di KBS World Radio siaran bahasa Indonesia, dan lengkapnya nanti juga bisa didengerin di KBS World yang versi radionya. Oke? Thank you ya udah bareng sama kita.